Oke, selamat pagi, siang, atau malam. Eh, Perkenalkan, saya HG Julian Lomadio, NRP 7103019118, dan dengan teman saya dari Raka. Saya Raka Bitara, NRP 128. Ayo Mas Aril. Ya, lalu saya Ariel, NRP 7030190020. Oke, pada tugas kali ini kami memiliki ide untuk membuat konten atau feed di Instagram untuk dalam bentuk atau dalam jenis psikoedukasi ringan begitu. Nah, judul yang kami gunakan untuk menjadi tugas alat peraga ini sekaligus dapat menjadi edukasi untuk masyarakat yang menggunakan media sosial. Kita menggunakan judul merawat hubungan melalui analisis transaksional. Nah, kenapa kita memilih judul ini untuk menjadi judul utama sebelum masuk ke dalam penjelasan dari konsep analisis transaksional, yaitu karena pada saat ini masyarakat di media sosial itu sudah mulai peka terhadap mental health, juga bagaimana dalam berinteraksi dan memiliki hubungan dengan orang lain. Nah, terlihat dari berbagai akun psikoedukasi yang mulai bermunculan begitu. Oke, kita dari slide ini diharapkan para pengguna media sosial dapat tertarik untuk membacanya karena ini dekat atau relate dengan para masyarakat yang menggunakan media sosial. Yang kedua, kita kemudian memberikan refleksi gitu, seperti pernah nggak sih dalam hubungan kalian mengalami kesulitan dalam menyelesaikan konflik gitu. Jadi mereka dapat berefleksi sendiri, lalu kemudian menyetujui atau tidak begitu. Oke, selanjutnya masuk ke penjelasan besarnya, yaitu apa sih analisis transaksional. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Hai guys. Ya, oke. Jadi karena tadi sudah disebutkan di awal tentang analisis transaksional. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam nih, kita perlu tahu apa sih analisis transaksional itu. Oke, boleh di next. Nah, analisis transaksional ini merupakan sebuah karya dari Eric Berne, yaitu sebuah teori yang membekali kita untuk dapat berinteraksi, menyelesaikan konflik secara tepat dengan memahami konsep status ego, yaitu ada orang tua, dewasa, dan anak-anak. Oke, next ya. Nah, tadi kan disebutkan untuk status ego. Nah, kita perlu tahu juga apa itu status ego. Nah, status ego ini merupakan bentuk perilaku yang terbentuk melalui pengalaman-pengalaman masa lalu, seperti parent, adult, dan child. Nah, parent ini seperti layaknya orang tua yang membimbing, menasihati, membantu, dan mengarahkan. Biasanya status ego parent ini didapatkan berdasarkan pengalaman-pengalaman semasa kanak-kanak dari orang tuanya. Lalu adult ini bentuk tindakan yang cenderung logis, berpikir rasional, objektif, dan bertanggung jawab. Lalu ada child. Nah, child ini tingkah lakunya cenderung seperti masa anak-anak yang ketergantungan, kompromi, spontan, impulsif, agresif, kreatif, dan lain-lain. Oke, Mas Raka melanjutkan.
Oke, di sini saya menjelaskan tentang apa yang terjadi jika status ego child atau anak-anak bertemu dengan status ego yang sama, yaitu child dan anak-anak. Maka bisa kita lihat di sini ketika sang wanita istilahnya mengeluh atau sambat ke cowoknya, aku capek, badanku sakit semua. Maka respon yang ditunjukkan oleh si laki-laki menunjukkan atau menjelaskan bahwa si laki-laki ini memiliki status ego child. Maka responnya yang terjadi akan seperti itu. Tidak peduli, kamu tidak peduli padaku, seperti itu. Lanjut. Oke. Jika kita ingin menjaga komunikasi agar dapat menyelesaikan konflik atau pertengkaran dengan baik, maka kita perlu yang namanya complementary transaction. Apa itu? Ketika status ego dua orang yang saling melengkapi satu sama lain. Kita ambil contoh di sini, status ego adult ketika bertemu dengan status ego yang child atau anak-anak, maka yang terjadi si cewek ini kalau misalnya kayak tadi yang di slide sebelumnya mengeluh capek atau badannya nggak enak, maka respon yang ditunjukkan oleh si laki-laki akan seperti ini. Kalau kamu capek, istirahatlah dulu. Besok kita ngobrol. Atau bisa juga, apa ada yang bisa saya bantu? Ini menunjukkan contoh status ego cross, yaitu respon yang melengkapi satu sama lain, bukan yang bertabrakan seperti tadi. Next. Baik, yang terakhir di slide ini menggunakan transaksi dewasa demi kenyamanan bersama. Di sini menunjukkan di mana status ego dewasa atau adult merupakan status ego yang paling ideal dalam sebuah hubungan. Saya ambil contoh ketika ada satu konflik atau masalah, si cewek merasa nggak enak badan kayak tadi slide sebelumnya, maka respon yang ditunjukkan oleh si laki-laki jika dia memiliki status ego dewasa, tentunya dia akan mengerti dan memahami kalau si wanita ini capek, sedang nggak enak badan. Tidak malah sebaliknya seperti mengomelinya atau memarahinya seperti ketika status egonya masih child dengan child tadi, seperti itu. Sekian Ya. presentasi dari kelompok kami. Ya, Silakan terima Hagai kasih. menutup. Ya, dari Alpraga yang dalam bentuk feed Instagram ini diharapkan di sini kita memang bertujuan untuk menjelaskan lebih sederhana gitu kan, lebih dekat gitu, sehingga masyarakat juga lebih mudah untuk memahami dari materi analisis transaksi ini yang menurut kami materi ini cukup penting dan relate begitu dengan apa yang menjadi pergumulan para netizen begitu. Jadi kelompok kami di sini bermaksud membuat feed IG ini juga bertujuan untuk dapat mengedukasi masyarakat terkait dengan topik psikologi yang bermanfaat begitu. Ya, sekian dan terima kasih.